Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, saya percaya Anda dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini, kita masih akan belajar bersama-sama di dalam tema bulan Juni, yaitu Spiritual Intelligence. Tema ini mengajarkan bagaimana kita belajar membangun kecerdasan spiritual yang tentunya akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari pikiran dan hati kita dan diekspresikan melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diinspirasi. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Transformer, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari kami bahkan sampai hari ini. Hari ini kami mau sama-sama menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Biar hanya Engkau Allah Tuhan yang dimuliakan dengan pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Open our eyes, Lord. We
setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu ada. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau Allah yang berdaulat, berkuasa, memegang hidup kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami membawa setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia layak disembah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami menyembah Engkau Tuhan. Terus sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau
Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di minggu yang ketiga di bulan Juni ini. Masih dalam tema Spiritual Intelligence. Saya percaya kita semakin menyadari betapa Spiritual Intelligence bukanlah sesuatu yang sebenarnya hanya ada di gereja atau di hari Minggu, tapi justru ini adalah sebuah fondasi yang kita miliki ketika kita menyadari kita ini orang percaya yang memang bukan dari dunia, tetapi Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat dan bahkan membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita memulai dan mendengar lebih jauh tentang firman Tuhan hari ini. Kami serahkan Tuhan seluruh waktu ke depannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami. Biar firman yang kami dengar adalah firman yang kemudian menjadi benih, yang kemudian berbuah. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, menyadari siapa kami dan kenapa Tuhan menempatkan kami di mana kami ada. Biarlah lewat hidup kami, nama Yesus dimuliakan dan banyak orang yang boleh diberkati. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Nah, saudara, di minggu yang ketiga ini, saya memberi judul dari sharing saya adalah Kingdom Invasion atau sebuah invasi kerajaan. Tentunya kita bicara soal the kingdom of God, kerajaan Allah. Nah, tadi saya sempat menyampaikan bahwa kita ini perlu menyadari identitas kita, siapa kita sebagai orang percaya. Kita ini pengikut Kristus. Kita adalah juga warga negara sebuah kerajaan, the kingdom of God. Nah, sebagai warga negara kerajaan, kita mesti mengerti bahwa kerajaan ini bukan bicara soal sebuah tempat atau sebuah lokasi, tetapi karena Tuhan bertahta, berdiam dalam hidup Anda dan saya, maka kerajaan Allah itulah yang juga ada bersama-sama dengan kita. Di mana kita berada, maka kerajaan Tuhan itu seharusnya dinyatakan di sana. Sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang boleh dibilang semakin hari semakin mengalami kekurangan bahkan kehancuran. Seringkali mengatakan bahkan di awal dari ibadah online setiap minggu ada sebuah klip yang menceritakan kenapa Transformation Church lahir dan ada sebuah holy discontent, ada sebuah holy sadness, ada kesedihan, ketidakpuasan rohani tentang bagaimana kalau kita melihat kondisi dunia hari ini khususnya ketika kita melihat orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Banyak sekali orang percaya yang membagi dan memisahkan kehidupannya antara yang rohani dan yang duniawi atau sekuler. Tetapi mari kita kembali menyadari seperti saya sudah jelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada dua dunia yang terpisah karena keseluruhan hidup kita ini adalah satu di dalam Tuhan. Kita ini manusia roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan seharusnya diinspirasi oleh roh tersebut, yaitu roh yang datangnya dari kerajaan Allah. Artinya pekerjaan dan usaha yang kita lakukan sekalipun sebagai seorang marketer, sebagai seorang sales, sebagai seorang accountant, sebagai seorang auditor, sebagai seorang singer, sebagai seorang artis, sebagai seorang painter, sebagai seorang politician, apapun pekerjaan dan profesi yang kita miliki, tidak lagi kita bisa kategorikan yang ini yang sekuler dan ini yang rohani. Sebabnya khotbah hari ini juga saya beri second title yaitu There is no such thing as a secular job. No such thing as secular job. Nggak ada yang namanya pekerjaan yang sekuler itu. Seolah-olah pekerjaan yang rohani itu hanya ada di dalam gereja. Percayakah Anda bahwa di mana Anda berada, itulah kerajaan Allah seharusnya. Karena Anda dan saya sebagai warga negara kerajaan Allah, kita menghadirkan kehadiran kerajaan tersebut lewat hidup kita. Roh yang ada dalam diri kita ini, Roh Kudus yang kemudian akan berperkara dan beracara di sana. Kita akan bahas lebih lanjut nanti setelah yang ini. Nah, kita akan sama-sama belajar hari ini bagaimana kita memahami untuk kita bisa menghadirkan realitas kerajaan Allah itu dalam setiap domain aspek kehidupan kita. Ya, tentunya termasuk di workplace, marketplace, lokasi atau tempat di mana pekerjaan dan profesi dan bisnis kita berada atau dikerjakan. Nah, poin pertama yang saya ingin kita semua sama-sama pahami adalah bagaimana kita memahami kerajaan Allah itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa kerajaan Allah ini bukan sebuah kerajaan duniawi yang kita miliki atau begitu banyak negara dan pemerintahan yang kita bisa lihat. Seperti waktu Yesus datang ke dunia berjalan di atas
muka bumi ini, banyak orang Israel waktu itu yang mengharapkan bahwa kalau Mesias datang, dan kalau dia adalah Mesias, dia yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma. Nah, tetapi Yesus mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 18 ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini statement yang dia katakan kepada Pontius Pilatus pada saat itu. Kerajaanku itu bukan dari dunia ini. Dan ini teguhkan dan sama merupakan sebuah statement yang sama ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk kita semua. Mereka bukan dari dunia ini, tapi aku mengutus mereka. Artinya kita ini datang dari kerajaan Allah. Kita yang percaya kepada Yesus, lahir baru dalam Tuhan. Kita ini adalah seorang warga negara kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Kemudian waktu Yesus ditanya bagaimana kami harus berdoa, lalu dia mengajarkan sebuah doa yang dalam bahasa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Kita tahu di dalam doa ini, Yesus berkata gini, karena ini berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Let your kingdom come, your will be done on earth as it in heaven. Kerajaan yang dimaksud ini adalah kerajaan Allah. Artinya pemerintahan otoritasnya. Dan Roma 14 ayat 17 Paulus meneguhkan pernyataan tadi dengan kalimat, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi kerajaan Allah ini apa sebenarnya? Ini adalah sebuah realitas di mana Tuhan berdaulat, kehendak, otoritas, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, tadi kita baca dalam ayat tadi, dinyatakan secara penuh. Dan ini semua nggak dibatasi hanya di dalam gedung, bangunan, tempat yang disebut gereja. Tetapi juga di setiap aspek kehidupan, termasuk tempat kita bekerja, dan dalam dunia bisnis sekalipun. Apapun industrinya, entahkah itu di manufacturing, entahkah itu di insurance, entahkah itu di entertainment, entahkah itu di government, entahkah itu dalam military, entahkah itu dalam production, dan lain sebagainya. Jadi implikasinya bahwa kerajaan Allah itu kira-kira begini. Dia menempati sebuah posisi atau sebuah kondisi di mana nilai-nilai dan prinsip kebenaran kerajaan tersebut mengatasi nilai-nilai, kebiasaan, dan yang dipercayai oleh dunia dan yang diterapkan di sana. Contohnya apa? Kerajaan Allah percaya bahwa kasih itu mengatasi kebencian. Artinya ketika saya dan Anda ini ada di marketplace, lalu kita menerapkan ini, kita tidak menjadi orang yang pahit karena perlakuan, karena tindakan, karena suasana di kantor kita. Kita memilih untuk menempatkan kesabaran, menempatkan kasih, kerendahan hati. Kita sedang menghadirkan realitas kerajaan Allah di sana. Kerendahan hati mengatasi kesombongan. Ketika ada banyak orang yang baru berhasil sedikit, kemudian petantang-petantang arogan, dan kemudian menjadi orang yang menindas, katakanlah orang yang sedang pegawai baru, atau bahkan mungkin seorang intern. Tapi Anda karena mengerti prinsip kerajaan, Anda belajar untuk menjadi orang yang menerapkan kerendahan hati. Bahkan Anda mengambil posisi sebagai seorang mentor, seorang bapak. Artinya hati yang melayani ditaruh di atas mementingkan diri sendiri. Jadi sebagai warga kerajaan Allah, kita ini dipanggil dan ditetapkan untuk menerapkan hal-hal tersebut. Sehingga kita dapat menghadirkan kuasa transformasi yang datangnya dari kerajaan Allah itu, di mana kita ditempatkan di kantor, di bisnis, di tempat klien, ketika kita berhubungan dengan kolega, atasan, bawahan, vendor, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita akan bicara soal bagaimana kita mengaktifkan invasi kerajaan tersebut di dalam dunia kerja atau dalam dunia bisnis, in the workplace, in the marketplace. Nah, ada 3 bagian yang saya ingin bagikan buat kita semua. Yang pertama adalah kita perlu paham dulu tujuan kita di dunia kerja. Memahami tujuan kita di dunia kerja. Jadi saya nggak bicara untuk spesifik profesi atau pekerja atau bisnis tertentu. Jadi tidak ada spesifikasinya. Terlepas apapun itu yang menjadi pekerjaan kita saat ini, kita mesti paham bahwa pekerjaan apapun itu tujuannya harusnya lebih besar dari sekedar untuk mendapatkan penghasilan, mencari nafkah, atau mendapatkan atau menempati sebuah posisi tertentu. Kita perlu yakin dan percaya dan kemudian menyadari bahwa profesi kita itu memberikan kita sebuah kesempatan. It's opening a door of opportunities
sebuah kesempatan untuk kita bisa melayani dan memuliakan Tuhan di sana. Sekaligus memberikan dampak yang positif kepada mereka yang ada di sana. Entahkah mereka orang percaya atau bukan orang percaya. Makanya kalau 3:23 seringkali mengingatkan kita. Karena itu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita punya cara pandang ini, maka regardless, terlepas kita ini bekerja sebagai apapun, di mana kita ditempatkan, profesinya apa, levelnya apa, gak akan mengubah sebuah kebenaran bahwa kita adalah representasinya dari kerajaan Allah. Maka profesi kita itu akan punya makna yang lebih daripada sekedar sebuah pekerjaan day in, day out, setiap hari, pagi, sore, pagi berangkat, pulang malam, dan seperti begitu saja. Ini yang kita perlu pahami dulu. Nah yang kedua, kemudian kita menyadari siapa identitas kita di sana. Identitas kita itu adalah duta-duta kerajaan Allah. Anda tahu bahwa kalau kita nih ada di jalan raya, kita akan menemukan ada beberapa mobil tuh yang punya tanda khusus. Biasanya ada benderanya di bagian depan atau bagian belakangnya. Dan kemudian di plat nomornya itu platnya agak berbeda dengan plat umum. Biasanya plat ini hanya menggunakan angka saja ya di bagian tengah yang merupakan representasi dari simbol dari negara tersebut. Misalkan 65, itu biasanya simbol dari negara Singapura. Nah, di belakangnya lalu kemudian biasanya ada angka-angka tertentu. Nah, itu biasanya melambangkan dia di level mana. Semakin kecil angkanya itu semakin, artinya biasanya kalau nomor 1 itu adalah duta besarnya. Nah, Anda tahu nggak bahwa yang namanya mobil kedutaan, ya terlepas dia sedang bergerak kemana atau di mana, itu tidak bisa sembarangan diinspeksi, apalagi dibuka secara paksa oleh siapapun. Bahkan termasuk oleh orang-orang dalam tanda kutip yang kita sebut dengan pihak yang berwenang. Karena kemanapun mobil kedutaan, apalagi ketika duta besar ada di dalam, mobil ini kemanapun pergi, itu seperti sedang merepresentasi bahwa negara tersebut sedang eksis di sana. Tempat mereka yang disebut kedutaan sendiri, kalau kita tahu di daerah bilangan Kuningan gitu ya, banyak sekali kedutaan. Kedutaan itu punya pengawasan, pengamanan yang sangat ketat. Kenapa? Karena ketika seseorang masuk ke dalam wilayah komplek kedutaan tersebut, maka mereka sedang berada bukan lagi di tanah di mana negaranya berada, yaitu Indonesia. Walaupun Kuningan itu ada di Jakarta dan Jakarta itu ada di Indonesia, tapi ketika kita memasuki tanah wilayah kedutaan tersebut, kita berada seolah-olah di tempat di mana, misalkan itu kedutaan Amerika, berarti kita sedang berada di Amerika. Maka semua aturan dan keamanan dan lain sebagainya itu adalah menurut peraturannya Amerika, termasuk ketika mobil pergi. Nah, Anda bayangkan kira-kira gini, ketika kita ini pergi ke kantor, ketika kita ini bekerja, entahkah kita dimanapun, sebagai apapun profesi kita, tempat di mana kita kunjungi atau kita berada atau kita bekerja tersebut tidak lagi apapun yang disebut. Kalau Anda adalah seorang musisi, studio, panggung, bahkan klub tempat di mana Anda perform, itu tidak lagi sebagaimana adanya. Ketika Anda hadir di sana, maka sama halnya seperti mobil duta besar yang bergerak, di sanalah representasi dari negara tersebut, dalam hal ini kerajaan Allah, itu ditetapkan di sana. Anda bisa kebayang how powerful our identity. Waktu kita menyadari siapa kita sebagai duta-dutanya Tuhan, kita nggak lagi harus cuman merasa Tuhan menyertai kita dan powerful kalau kita lagi mengangkat tangan dan memimpin pujian di gereja. Atau sedang berkhotbah, atau sedang menyambut jemaat sebagai seorang asyik. No. Tapi waktu saya sedang mengerjakan pekerjaan saya, even sebagai seorang musisi yang mengentertain audience, sebagai seorang desainer yang meng-create sebuah desain, sebagai seorang kontraktor yang sedang membangun sebuah bangunan, tempat di mana Anda berada menjadi representasi dari the kingdom of God. Dan kehadiran Anda di sana akan sangat berbeda ketika apapun yang Anda lakukan, seperti Kolose 3:23 tadi berkata, seperti untuk Tuhan. When you sing for God. When you do the design work,
You design for God. Ini contoh sederhana gini. Waktu Anda membuat graphic design buat permintaan klien, beda sekali kalau Anda mau lakukan itu untuk klien, untuk bos, sama untuk Tuhan. Kalau untuk bos, ya udah sewajarnya aja. Kalau untuk klien, ya udah sewajarnya aja. Tapi kalau untuk Tuhan, that will be totally different. Karena kita sadar Tuhan sudah melakukan terlebih dulu untuk kita the best of the best. Dia menyerahkan dirinya buat kita. Yang suci, yang utuh, yang sempurna diserahkan buat kita yang penuh dengan cacat marut ini. So when we present our works, karya kita, itu seperti kalau dalam kerajaan dulu yang mempersembahkan upeti yang terbaik. Daerah yang menghasilkan susu terbaik, yang menghasilkan daging terbaik, yang menghasilkan sayur terbaik, menghasilkan buah terbaik, yang menghasilkan barang tamu terbaik. Itulah akan dibawa. And they present it to the king. Dan mereka hanya bawa yang terbaik. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita semua orang-orang percaya menyadari yang Paulus tuliskan dalam 2 Korintus 5:20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. The ambassadors of Christ. Anda dan saya adalah duta utusan kerajaan Allah. Jadi tempat di mana kita bekerja itu adalah wilayah operasional kita. Sehingga sebagai perwakilannya Tuhan, kita akan menyatakan nilai, karakter, integritas, dan apapun yang direpresentasikan akan mencerminkan Tuhan, Raja yang kita sembah, yaitu Kristus. Makanya bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita. Those things, hal-hal itu akan menjadi jalan dan kesempatan buat kita untuk memberitakan tentang Kristus. Makanya poin yang ketiga ini bicara kita menyadari panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Matius 5:13, saya sering sekali menggunakan ini karena inilah yang menginspirasi kenapa Transformation Church hadir. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ya diasinkan? Gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bukan hanya pada masa itu, sampai hari ini, garam punya sebuah kegunaan yang luar biasa. Mengawetkan sebagai penyedap rasa. Makanya banyak orang kalau makanan gak ada garamnya setengah mati, gak ada rasanya. Dan sebagai pengawet, dia punya kekuatan untuk menghentikan pembusukan dan kerusakan. Sama seperti garam, kehadiran Anda dan saya di marketplace sekalipun, itu punya kuasa untuk menghentikan kerusakan dan pembusukan tadi. Pembusukan oleh karena nilai-nilai. Pembusukan oleh karena ideologi-ideologi yang salah. Ketika kita melihat perkembangan dunia kerja hari ini, dengan semua kegerakan, humanisme, LGBT, idealisme yang bukan kita bicara tentang manusianya, tapi sebuah paham dan movement yang sedang dibawa ini, yang mencoba untuk menggantikan kebenaran yang hakiki, yaitu kekristenan itu sendiri tentang pengajaran Kristus. Kita akan melihat bahwa kerusakan, kehancuran, kemunduran, apa yang dulu disebut tabu, apa yang dulu disebut kurang, apa yang dulu disebut tidak bisa diterima, hari ini dipromosikan. Anda dan saya ditempatkan untuk jadi garam. Sehingga kebusukan dihentikan. Ada rasa yang bisa dirasakan orang. Bukan penghakiman, tapi kasih, kepedulian, penerimaan. Sebab Yesus mencintai manusia, termasuk yang berdosa, tapi membenci dosanya. Demikianlah positioning Anda dan saya. Kita tidak pernah membenci orang-orangnya. Sebab kita tahu setiap kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kita punya sebuah misi. Supaya manusia yang jatuh dalam dosa ini boleh mengenal, mengecap kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan lewat hidup kita. Sehingga pada akhirnya mereka bisa ketemu Tuhan dan hidup mereka juga diubahkan. Matius 5:14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita ditetapkan jadi sebagai terang dunia
Sehingga kita ini seperti memancarkan, bukan yang datang dari diri kita, tapi kita merefleksikan kasih kebenaran firman Tuhan yang kita terima dari Yesus sendiri di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita berbisnis. Tindakan, sikap, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu atasan kita, kolega, bawahan, vendor, supplier, dan semua pihak-pihak yang ada, seharusnya mereka bisa melihat ada perbedaan dalam hidup kita. Karena kita mencerminkan karakter Kristus, so they can get the experience. Mereka bisa ngerasain yang namanya pengalaman untuk mengecap Yesus tuh kayak apa sih? Karena mereka mungkin belum pernah kenal, mereka belum pernah punya pengalaman itu. Kita yang membawa pengalaman itu untuk mereka kecap. Makanya jangan sampai ketika mereka mengecap kita sebagai orang percaya, yang mereka kecap justru adalah kesombongan, kemarahan, sinis, hati yang tidak mau mengampuni, kesombongan dan lain sebagainya. Sehingga mereka kemudian tidak punya sebuah kesempatan untuk merasakan, oh ternyata Kristus itu berbeda. Tapi waktu kita bisa membawa representasi itu, komitmen kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan excellent, ketekunan kita. Bagaimana kita melakukan semuanya dengan prinsip melayani, bukan untuk dilayani kalau kata Yesus. Itu akan menjadikan kita itu sebuah mercusuar. Ya, sebuah guidance sekaligus terang yang memencarkan di tengah-tengah dunia kerja. Sadar nggak kita bahwa orang yang terbanyak yang kita temui sebagai seorang yang ada di dunia kerja atau dalam dunia bisnis, justru kebanyakan yang ada di sekitar lingkungan kerja kita kan. Kalau Anda beraktivitas di luar rumah 8 jam bahkan 10 jam, artinya waktu yang kita habiskan untuk berinteraksi dengan orang-orang di kantor, staf di kantor, klien, vendor, jauh lebih banyak daripada orang-orang yang ada di rumah kita atau yang mungkin ada di gereja. Dan sadarkah kita bahwa orang-orang ini membutuhkan kasih Tuhan lebih daripada siapapun? Because they haven't got the experience. Ada terlalu banyak orang yang sepanjang hidupnya bahkan gak pernah ngerasain yang namanya kasih yang tulus. Semuanya selalu ada hitungannya, ada untung ruginya. Kalau kita bisa berperan untuk menunjukkan kayak apa sih yang namanya ketulusan itu, kayak apa sih yang namanya empati itu, kayak apa sih yang namanya tuh melayani itu, demonstrasi yang kita lakukan itu di dalam hubungan-hubungan kita miliki dengan orang-orang di dunia kerja, itu yang justru akan membukakan pintu untuk kita menceritakan kesaksian iman kita kepada Tuhan dan membagikan pengalaman kita. The gospel will be presented. Bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, kita gak bisa melakukan apapun yang kita bisa untuk kita diselamatkan. Tetapi Yesus mati dan kemudian bangkit buat kita semua. Sehingga kalau kita percaya kepadanya, hidup kita akan menjadi baru. Kita diselamatkan dan kita ditempatkan untuk menjadi garam dan terang dunia ini. That's the gospel. Kita punya kuasa untuk menceritakan ini. Sebab dia memberikan kita amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang sudah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah ini, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. That's his promises. Itu janji Tuhan buat kita. Dan itulah misi kita. Ini topik yang akan selalu menjadi topik yang exciting buat saya. Karena this is why Transformation Church ada. Kita percaya Tuhan memanggil kita, mentransformasi kita, menolong, menyembuhkan. Supaya kita kemudian bisa teruskan ini kepada yang lain. Dan terlepas dari ada orang-orang yang memang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan sepenuh waktu. And it's all good and fine. Kalau kita hari ini ada dan ditempatkan di mana kita ada. Regardless, terlepas apapun pekerjaan, profesi, dan bisnisnya. Sadari bahwa kantormu, tokomu, tempat di mana engkau melakukan bisnis, that is the territory of the kingdom of God. Dan Anda dan saya ketika hadir di sana, kita dutanya, kita representasinya. The power, the authority
And all the greatness of God yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu yang telah menyiapkan kita untuk bisa jadi berkat di sana. The anointing of God, urapan Tuhan itu sudah kita terima. Nah, kita mensyukuri itu supaya kita kemudian bisa menerapkannya dan jadi berkat di sana. Ada amin? Saudara, saya rindu akan tiba waktunya di mana every believers gak lagi pergi ke kantor dengan aduh, I hate Monday. Thank God it's Friday. Karena kita sedang hadir bukan ke satu tempat, tapi kita yang justru membawa kehadiran satu kerajaan Allah tadi di mana kita berada. Nah, tentunya tibalah kita di bagian yang terakhir bahwa ini semua tentunya tidak mudah. That's why saya mau bicara soal overcoming challenges and opposition, yaitu mengatasi tantangan dan tekanan yang kita hadapi di dunia kerja. Saya tahu tentunya tidak mudah. Berbeda dengan ketika kita ada di komunitas sesama orang percaya. Yang pertama apa? Kita perlu paham bahwa kita memang harus menghadapi tekanan untuk kemudian menjadi sama atau jadi ikut-ikutan dengan dunia ini. Ini salah satu tekanan yang kita akan hadapi, yaitu apa? Kompromi. Mengkompromikan iman kita. Kompromi terhadap dosa. Kita mengikuti cara-cara standar dunia. Cara bicara, cara kita berpikir, sikap kita, bagaimana kita melihat, memandang seseorang. Makanya kita perlu mengalami transformasi dan pembaruan pikiran yang sudah kita bicarakan dalam A Beautiful Mind. Kita perlu mengalami mind renovation. Kita perlu direnovasi, ditransformasi. Sebab di tengah dunia kerja kita memang perlu berdiri teguh dan justru kita menempatkan diri yang tadi saya bilang sebagai mercusuar. Kehadiran kita membawa terang, bahkan memberikan tuntunan ke arah yang benar, di jalan yang benar. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Makanya Roma 12 ayat 2 kembali mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Do not conform to the pattern of this world, kata firman Tuhan. Jangan mengikuti pola-pola dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, mind renovation, mind transformation, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan tentunya untuk kita bisa melakukan ini, tidak lain dan tidak bukan poin yang kedua, yaitu bergantung pada kekuatan, kasih karunia dan tuntunan Tuhan. Semua nggak akan mampu melakukan apa yang dari tadi kita bicarakan kalau pakai kekuatan, kemampuan, kehebatan, kegagahan kita sendiri. Karena Tuhan bilang bukan karena kuat dan gagahku. Kita membutuhkan tuntunan, hikmat, dan kuasa Roh Kudus dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi supaya kita bisa menghadirkan kuasa transformasi di dunia kerja tadi. Makanya kita perlu senantiasa berdoa, membaca, merenungkan firman, bergaul dengan Tuhan secara karib dalam keseharian kita. Bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya ketika kita ada di tengah-tengah komunitas orang percaya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita menyadari bahwa inilah sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita bisa menjalankan peranan fungsi kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai garam dan terang dunia di dunia kerja tersebut. Lewat persekutuan yang reguler, yang terus-menerus dengan Tuhan, maka kemudian ini akan terus menjadi sebuah reminder buat kita. Kita juga akan mendapatkan ketenangan yang sejati, damai sejahtera, sukacita waktu kita menjalani peranan kita ini. Kalau kita terus terkonek. Karena kita jadi bisa melihat bahwa dunia kerja ini bukan hanya tempat di mana kita mendapatkan penghasilan, which is itu nggak salah. Bukan hanya tempat di mana kita mengekspresikan kemampuan talenta kita, itu juga benar. Bukan hanya tempat di mana kita berekspresi kemudian mendapatkan keuangan untuk kita bisa melakukan banyak hal. Itu semua tidak ada yang salah. Tapi kita menyadari juga bahwa itu adalah sebuah mission field, sebuah ladang misi di mana kita ada di sana untuk memberitakan kasih kuasa pribadi Tuhan Yesus yang mengasihi dunia ini supaya banyak orang boleh dibawa mengenal Dia dan pada akhirnya mereka juga mengalami perjumpaan dengannya lewat hidup kita sehingga transformasi juga terjadi dalam hidup mereka. That is all about the kingdom invasion. Invasi kerajaan Allah. So sekali lagi, no such thing called secular job. Gak ada. Kita semua akan Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Pekerjaan kita adalah panggilan kita.
bisnis kita adalah panggilan kita. Dan lewat itu semua waktu kita serahkan kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, dan dengan prinsip-prinsip dan nilai Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Amin. Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lihat setiap hati anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Mari saudara bawa setiap pekerjaan, profesi, bisnis, aktivitas yang kita lakukan. Entahkah engkau sebagai ibu rumah tangga, bahkan termasuk di komplekmu, di dalam keluarga besarmu, itu juga sebuah profesi di mana engkau ketika melakukan itu semua, engkau sedang melayani Tuhan. Whatever you do, apapun yang kau lakukan, waktu kau lakukan itu seperti untuk Tuhan, dengan cara-cara dan prinsip-prinsip Tuhan, maka di sanalah engkau sedang melayani Tuhan, dan tempat itu menjadi representasi dari the kingdom of God. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami lakukan ini semua sesuai kehendak, maka pengurapan kasih karunia, pertolongan, kuat kuasa Tuhan akan memungkinkan banyak hal yang luar biasa, miracles, orang-orang yang boleh dilawat, orang-orang yang boleh dilayani, orang-orang hidup boleh disentuh, orang-orang yang bahkan bisa ketemu sama kasih dan kuasa Tuhan lewat hidup kami, pasti terjadi. Kami serahkan Tuhan semua dalam tangan, hanya di dalam nama Yesus. Dan hari ini saya mengundang buat Anda yang sedang menonton atau mendengar ini, Anda mungkin adalah seorang yang luar biasa di marketplace, tapi Anda tahu ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang kurang dalam hidup. Hari ini saya cuma mau berkata satu hal sederhana. You will never be completely satisfied, completely content until you have God in your life. Anda nggak akan pernah benar-benar puas dan utuh sampai Anda memiliki Tuhan dalam hidup. Kalau hari ini engkau berkata, iya saya mau. Mari kita berdoa, ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus, I need you, aku membutuhkan Engkau. Aku nggak mau lagi ngerasa kurang, nggak puas, kosong terus-menerus. Aku bertobat dari hidupku, dari cara dan jalan. Aku mau ikut Tuhan. Aku tahu Yesus sudah mati dan bangkit buat aku. Hidupku sudah dijadikan baru. Mulai hari ini, Engkau yang memimpin dan mengarahkan hidupku. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di dalam hidupku, sebagaimana dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus. Congratulations, Anda yang baru saja mendoakan ini. Welcome to the family or the kingdom of God. Dan mulai hari ini kau akan melihat hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan. Ada proses juga yang luar biasa, tapi ada kasih karunia dan kekuatan yang luar biasa juga yang Anda akan terima. Mulai hari ini, mari berjalan sebagai duta-dutanya Tuhan, sebagai garam dan terang, sebagai pribadi yang tahu bahwa setiap hari, dimanapun kita berada, kita menghadirkan kerajaan Allah. Sebab kitalah representasinya Dia. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan semua dalam tanganmu, kami kuduskan, tutup bungkus, supaya firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi drive buat setiap kami yang mendengar dan menyaksikannya, untuk kami melakukan dengan taat dan setia. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku yang setia. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua, khususnya buat kita yang ada di Marketplace, saya berdoa apa yang kita belajar dan dengar sama-sama hari ini di Kingdom Invasion ini benar-benar boleh menginspirasi dan kemudian memberikan kita langkah-langkah praktis dan memberikan kita guidance bagaimana kita harus berperan. Lewat penyembahan tadi kita ketemu Tuhan, lewat firman kita diperlengkapi, kita di-empower, dan ini waktunya untuk pergi, untuk mengerjakan. Besok hari Senin, atau mungkin kapanpun Anda sedang mendengarkan ini waktunya. Mulailah sekarang, kerjakan ini dan percaya penyertaan Tuhan ada dalam hidup. Sama seperti otoritas yang diberikan oleh presiden, kepala kerajaan, kepala pemerintahan manapun kepada duta besarnya untuk menjadi wakilnya di satu tempat. Kuasa otoritas yang sama Tuhan sudah berikan buat Anda dan saya sebagai duta-dutanya Tuhan. Bagian kita adalah melakukannya dengan taat dan setia. Amin. Saudara antusias untuk melakukannya? Mari, hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat Anda dan saya, persekutuan, pertolongan, penyertaan, dan kuat kuasa dari Roh Kudus yang akan terus menolong, menyertai, memimpin hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai seterusnya. Dan hanya dalam nama Yesus, biarlah setiap duta-duta kerajaan Allah hari ini kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, and have a blessed Sunday.